Halo semuanya, ada berita yang sangat menginspirasi datang dari seorang Didi Kempot. Ada apa dengan beliau? Baru-baru ini Didi Kempot menyelenggarakan konser dari rumah yang ditayangkan oleh Kompas TV dan sudah diupload di Dailymotion. Dia nguploadnya di Dailymotion, saya tidak tahu apa di YouTube sudah ada atau mari kita dengarkan sedikit ulasannya atau sedikit cuplikannya, karena saya khawatir juga kena copyright dari Kompas TV. Mudah-mudahan Kompas TV berbesar hati ya, karena ini sifatnya untuk edukasi. Betapa hebatnya seorang Didi Kempot menginspirasi rakyat Indonesia untuk tidak mudik, untuk tetap di rumah. Dan berita hebatnya lagi, konsernya yang mengumpulkan uang sekitar 5 miliar lebih itu disumbangkan untuk orang-orang yang terkena corona. Ini dia. Kompas TV mengumpulkan donasi dari masyarakat sebesar 5,3 miliar rupiah. 5,3 Selain itu, konser miliar, juga diapresiasi Presiden saudara-saudara, Joko Widodo. Dan diapresiasi oleh Presiden Joko Widodo. Ini adalah cuplikan rangkaian konsernya yang di rumah. Kita lihat dari Pak Jokowi juga bersama Didi Kempot yang berkonser amal dari rumah. Pak, luar biasa Pak Pak Jokowi, Didi Kempot, sebentar saya Mas ingin Didi Kempot. memflashback Semoga atau ini mengulang menginspirasi mengapa seniman-seniman ini bisa Indonesia. terjadi. Ini inisiatif atau inisiasi awalnya dari seorang Didi Kempot yang ingin menggunakan kapasitasnya, bagaimana ia bisa mengatakan pada seluruh sobat Ambyar hebat, tahun ini jangan congratulations. mudik dulu. Hebat dan dan konsernya sangat diapresiasi untuk amal Mas bagi Didi mereka yang Kempot. terkena dampak corona. Nanti kita Pak Presiden bacakan gimana riwayatnya lihat, atau background dari inisiasi yang seorang dilakukan Didi oleh Kempot seorang Didi juga Kempot? ya. Mas Didi Kempot bagus. Ini apresiasinya dari menganjurkan Bapak sobat Presiden, Ambyarnya untuk tidak mudik sangat tahun ini. mengharukan. Saya Sangat tahu mengharukan. sobat Ambyarnya Mas Didi Kempot itu ada di seluruh Indonesia. Dan dalam situasi pandemi corona seperti ini, jiwa solidaritas, Teman-teman, saya jiwa hanya ingin kebersamaan, menunjukkan, tidak perlu lama-lama ya, budaya karena saya gotong takut kena royong kita copyright diuji. juga dari Kompas kita TV. harus tetap Saya mohon semoga mengedepankan Kompas TV kebersamaan, berbesar hati untuk tidak klaim ya, karena persatuan. ini hanya sekedar edukasi buat teman-teman masyarakat Indonesia, bahwa seorang Didi Kempot memberikan satu contoh, memberikan satu teladan, inspirasi bahwa kita bersama untuk mensupport orang-orang yang terkena corona. Dan yang paling sekali ditekankan oleh Mas Didi Kempot adalah ini dia sambutannya. Buat Kempoter, dan tentunya buat set boys dan set girl, dan tentunya para dermawan yang sangat luar biasa. Para dermawan pada malam ini kita mengadakan acara konser amal, dan harapan kami semoga panjenengan semuanya sampean sedoyo ikhlas untuk menyumbangkan rezeki Anda. Insya Allah. Seberapa pun jumlahnya. Insya Allah. Yang penting dari hati betul-betul kita niatnya ingin membantu. Insya Allah bantuan Anda akan sangat bermanfaat. Karena kita tahu begitu luar biasanya dampak dari virus corona ini buat buruh atau pekerja, kuli kasar dan semuanya. Semuanya pasti sudah turut merasakan. Saya terus terang Begitu sangat susahnya terharu dengan saat ini. dengan Belum lagi tindakan atau inisiasi dari relawan Didi medis, Kempot. Selamat. Bapak dokter, ibu dokter semuanya betul-betul bekerja keras. Betul. Tentunya bersama Terutama TNI Polri juga orang-orang yang dan negara langsung sangat ada betul-betul di garda ingin depannya, segera itu dokter, virus perawat, corona dan ini semua berakhir. orang-orang relawan. Maka dari itu kita Selamat malam ini dan terima kasih Mas Didi, semoga karirnya terus jalan, tambah sukses, tetap sehat Mas Didi. Sekarang saya akan bawakan Wikipedia cerita seorang Didi Kempot, yaitu dari Wikipedia.
Didi Kempot lahir di Surakarta tanggal 31 Desember 66, sudah 53 tahun ya. Adalah seorang penyanyi dan penulis lagu campur sari dari Surakarta. Jadi tempat asalnya ini nggak jauh dari Presiden Joko Widodo. Didi Kempot merupakan putra dari seniman terkenal tradisional yaitu Ranto Edi Gudel. Mungkin orang Solo sangat mengenal figur ini, tapi rakyat Indonesia mungkin ada sebagian. Ranto Edi Gudel yang dikenal dengan Mbah Ranto. Didi Kempot merupakan adik kandung dari Maming Prakoso, pelawak yang sudah meninggal kayaknya ya. Pelawak Sri Mulat. Publik mengenal Didi Kempot sebagai maestro campur sari dan penulis lagu yang populer. Ia memulai karirnya sebagai musisi jalanan di kota Surakarta sejak tahun 1884 hingga 1986. Hampir 12 tahun. Kemudian mengadu nasib ke Jakarta pada tahun 1987 hingga 1969. Namun panggung Didi Kempot merupakan singkatan dari kelompok pengamen trotoar, grup musik asal Surakarta yang membawa ia hijrah ke Jakarta. Hampir sebagian lagu yang ditulisnya bertemakan patah hati dan kehilangan. Alasan sengaja memilih tema tersebut karena rata-rata orang pernah mengalaminya dan ingin dekat dengan masyarakat. Juga menjadi alasan Didi Kempot menggunakan nama-nama tempat sebagai judul atau lirik lagunya. Kini Didi Kempot banyak diminati oleh kalangan muda dari berbagai daerah yang menyebut diri mereka sebagai sad boys, sad girls, sad boys, sad girls yang tergabung dalam Sobat Ambyar. Tadi sudah disambut oleh Didi Kempot, Sobat Ambyar, dan mendaulat Didi Kempot sebagai Godfather of Broken Heart. Godfather of Broken Heart. Sebenarnya nggak perlu patah hati ya, tapi inilah seni, ini adalah sebuah seni. Dengan panggilan Lord Didi. Julukan itu berasal dari atau berawal dari lagu-lagu Didi Kempot yang hampir semuanya menceritakan tentang kesedihan dan patah hatinya. Bagaimana dengan karirnya? Ini dia. Awal karir Didi Kempot memulai karir pada tahun 1984 sebagai musisi jalanan yang disebutkan tadi di Surakarta. Bermodalkan ukulele dan kendang, penyanyi kondang Didi Kempot mulai mengamen di kota kelahirannya Surakarta, Jawa Tengah selama 3 tahun. Kemudian periode 87 sampai 89 mengadu nasib di Jakarta. Pada tahun 1887, Didi Kempot memulai karirnya di Jakarta. Ia kerap berkumpul dengan dan mengamen bersama teman-temannya di daerah Selipi, Palmerah, Cakung maupun Senen. Mulai dari situ julukan Kempot yang merupakan kependekan dari kelompok pengamen trotoar terbentuk. Kempot itu kelompok pengamen trotoar ternyata yang menjadi nama panggungnya hingga saat ini. Sembari mengamen di Jakarta, Didi Kempot dan temannya mencoba rekaman. Kemudian mereka menitipkan kaset rekaman ke beberapa studio musik di Jakarta. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya mereka berhasil menarik perhatian label Musika Studio tahun 1989. Didi Kempot mulai meluncurkan album pertamanya. Salah satu lagu andalan di dalam album tersebut adalah Cidro. Lagu Cidro diangkat dari kisah asmara Didi sendiri yang pernah gagal. It's a personal. Jalinan asmara yang ia jalani bersama kekasih tidak disetujui oleh orang tua wanita tersebut. Itulah yang membuat lagu Cidro begitu menyentuh hingga membuat pendengar terbawa perasaan. Sejak saat itulah Didi Kempot mulai sering menulis lagu bertema patah hati. Kemudian awal kesuksesannya dimulai dari 93 sampai 99. Perjalanan karir Didi Kempot tak berhenti begitu saja. Pada tahun 1993, penyanyi asal Solo tersebut mulai tampil di luar negeri, tepatnya di Suriname, Amerika Selatan. Suriname memang banyak orang Jawa di sana. Kalau teman-teman ingin mengulas Suriname, silakan request, nanti saya ulas Suriname. Karena di sana banyak orang Jawa dan berbahasa Jawa.
Lagu Cidro yang dibawakan sukses meningkatkan pamornya sebagai musisi terkenal di Suriname. Setelah Suriname, Didi Kempot lanjut menginjakan kakinya di benua Eropa. Wow. Tahun 1996 ia memulai menggarap dan merekam lagu berjudul Layang Kangen di Rotterdam, Holland, Belanda. Kemudian Didi Kempot pulang ke Indonesia tahun 1998. Waktu kerusuhan waktu itu untuk memulai kembali profesinya sebagai musisi. Tak lama setelah pulang kampung, era reformasi 99, dia mengeluarkan lagu Stasiun Balapan. Sangat fenomenal lagu ini. Stasiun Balapan, gitu lagunya. Kembalinya Didi Kempot ke Indonesia ternyata membuat karirnya semakin moncer populer. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya lagu-lagu baru di awal tahun 2000-an. Nama Didi Kempot kembali meroket setelah mengeluarkan lagu Kalung Emas tahun 2013 lalu. Kemudian 2016 penyanyi asal Solo tersebut mengeluarkan lagu Suket Teki. Lagu tersebut juga mendapatkan apresiasi yang tinggi dari warga Indonesia. Beliau adalah idola milenial. Perjalanan karir Didi Kempot yang berliku hingga mencapai kesuksesan seperti saat ini tidak membuatnya sombong. Sekarang ini ia menjadi idola generasi milenial yang akrab dengan media sosial. Sebagai penyanyi senior, Didi Kempot memperlakukan penggemarnya layaknya sahabat. Dia bahkan tidak ragu mengajak penggemarnya bernyanyi bersama di atas panggung. Dia juga sering memberikan motivasi kepada penggemarnya agar tidak menyerah untuk berkarya. Kini penyanyi kondang asal Solo, Jawa Tengah itu mendapat gelar The Godfather of Broken Heart alias Bapak Patah Hati. Julukan itu didaulat oleh kalangan muda kepada Didi Kempot karena kepiawaiannya membawa pendengar larut dalam emosi ketika mendengarkan lantunan lagunya. Sekali lagi selamat untuk Mas Didi Kempot dan terima kasih untuk dedikasinya di Indonesia. Masih panjang sebenarnya rangkumannya, tapi saya selesaikan sampai di sini dulu. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudi untuk subscribe, share, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.